Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Indonesia baru saja mencatat sejarah dengan kemenangan gemilang atas Bahrain. Namun, di balik euforia ini, banyak yang mulai mengaitkan peristiwa tersebut dengan salah satu ramalan almarhum KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, seorang tokoh bangsa yang dikenal memiliki kebijaksanaan dan intuisi tajam tentang masa depan. Gus Dur, yang dalam berbagai kesempatan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan penuh makna, pernah meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami kebangkitan besar di saat yang tidak terduga. Banyak yang percaya bahwa kebangkitan ini bukan hanya dalam aspek olahraga, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan persatuan nasional. Kemenangan atas Bahrain, yang mungkin dianggap hanya sebagai pencapaian di dunia sepak bola, bisa jadi adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Ini bisa menjadi pertanda bahwa Indonesia sedang memasuki era baru, di mana kekuatan dan potensi bangsa mulai diakui di kancah internasional. Ramalan Gus Dur yang sering dianggap misterius, kini mulai menemukan relevansinya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Apakah ini awal dari kebangkitan besar yang telah lama dinanti? Ataukah ini hanyalah bagian kecil dari serangkaian peristiwa yang akan membawa Indonesia menuju kejayaannya? Sejarah akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, kata-kata Gus Dur selalu memiliki makna yang lebih dalam dari yang terlihat. Seiring dengan kemenangan ini, semangat masyarakat Indonesia mulai bangkit, bukan hanya di bidang olahraga, tetapi juga dalam kepercayaan diri sebagai bangsa. Banyak yang meyakini bahwa momentum ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Gus Dur dalam berbagai pernyataannya yang penuh makna. Dalam ramalannya, Gus Dur pernah menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit di saat yang tidak terduga, melalui jalan yang tidak selalu terlihat jelas. Jika kemenangan atas Bahrain hanyalah sebuah permulaan, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Beberapa analis politik dan ekonomi mulai mengaitkan ramalan ini dengan perkembangan terbaru di Indonesia. Dari stabilitas ekonomi yang semakin membaik hingga peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah internasional, tanda-tanda kebangkitan itu mulai tampak. Bahkan dalam dunia politik, mulai terlihat adanya pergeseran menuju arah yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Seperti yang selalu ditekankan oleh Gus Dur, kekuatan sejati Indonesia terletak pada keberagaman dan persatuannya. Kemenangan di lapangan hijau ini bukan sekadar soal sepak bola, melainkan simbol dari kebersamaan, perjuangan, dan tekad untuk maju sebagai bangsa yang besar. Lalu, apakah ini berarti Indonesia benar-benar sedang menuju kebangkitannya? Apakah ramalan Gus Dur tentang masa depan Indonesia akan benar-benar menjadi kenyataan dalam waktu dekat? Sejarah terus berjalan, dan kita semua adalah saksi dari setiap babak baru yang ditulis oleh bangsa ini. Yang jelas, seperti yang selalu diingatkan oleh Gus Dur, Indonesia adalah bangsa yang besar, dan saatnya bagi kita semua untuk mempercayai serta mewujudkan potensi tersebut. Dalam beberapa pekan setelah kemenangan atas Bahrain, euforia tidak hanya terasa di dunia olahraga, tetapi juga di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat mulai melihat ini sebagai pertanda baik, sebuah simbol bahwa Indonesia sedang memasuki era kebangkitan yang telah lama dinantikan. Jika kita menilik sejarah, Gus Dur bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama dan presiden, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan. Banyak pernyataannya yang pada masanya dianggap kontroversial, namun kemudian terbukti seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah keyakinannya bahwa Indonesia akan menemukan momentum kebangkitannya melalui peristiwa-peristiwa tak terduga. Kini, masyarakat mulai menghubungkan kemenangan ini dengan berbagai peristiwa besar yang tengah terjadi di Indonesia. Ekonomi yang perlahan mulai stabil, hubungan diplomatik yang semakin kuat di kancah internasional, hingga kesadaran masyarakat untuk lebih bersatu dalam keberagaman. Ini semua selaras dengan visi Gus Dur tentang Indonesia yang kuat karena pluralismenya. Lebih dari itu, kemenangan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia mampu bersaing dan menang melawan berbagai tantangan, baik di dalam maupun luar negeri. Sepak bola, sebagai olahraga yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat, kini menjadi cerminan bahwa jika bersatu,
bangsa ini bisa mencapai apapun. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah momentum ini akan terus berlanjut? Apakah Indonesia benar-benar sudah berada di jalur kebangkitan seperti yang diramalkan Gus Dur? Ataukah ini hanya secercah cahaya yang masih perlu dijaga agar tidak padam? Sejarah terus mencatat setiap langkah yang diambil bangsa ini. Kemenangan atas Bahrain mungkin hanyalah sebuah awal, tetapi dari sinilah harapan baru lahir. Masyarakat Indonesia kini tidak hanya menunggu, tetapi juga mulai bergerak, membuktikan bahwa ramalan Gus Dur bukan sekadar kata-kata, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan bersama. Seiring waktu, semangat kebangkitan yang dipicu oleh kemenangan atas Bahrain mulai merambat ke berbagai aspek kehidupan bangsa. Stadion yang dulu hanya menjadi tempat pertandingan kini berubah menjadi simbol perjuangan, harapan, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu melampaui batasan yang selama ini membelenggu. Para pemimpin mulai melihat kemenangan ini bukan hanya sebagai prestasi olahraga, tetapi juga sebagai refleksi dari potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Pemerintah mulai mendorong lebih banyak investasi dalam pengembangan bakat anak muda, baik di bidang olahraga, teknologi, maupun ekonomi kreatif. Masyarakat pun semakin percaya diri bahwa mereka bukan hanya penonton dalam sejarah, tetapi juga aktor utama dalam kebangkitan Indonesia. Dalam politik, suasana mulai berubah. Wacana persatuan yang dulu hanya sekadar jargon kini semakin menemukan relevansinya. Pemimpin dari berbagai kalangan mulai mengadopsi filosofi Gus Dur, bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Para tokoh agama, aktivis, dan masyarakat sipil mulai berdiskusi lebih intens tentang bagaimana menjadikan Indonesia lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Di tingkat global, dunia mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Negara-negara lain yang selama ini memandang remeh kini, mulai melirik potensi Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Bukan hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam ekonomi, politik, dan kebudayaan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kebangkitan tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan sekadar soal satu kemenangan di lapangan hijau, tetapi tentang bagaimana bangsa ini menjaga momentum dan terus melangkah maju. Apakah Indonesia benar-benar siap untuk mengukir babak baru dalam sejarahnya? Sebagaimana Gus Dur pernah berkata, tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Kini, semangat kebangkitan itu telah menyala. Tugas kita adalah menjaganya, memastikan bahwa ini bukan sekadar ramalan yang menjadi kenyataan, tetapi sebuah perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih besar dan lebih bermartabat. Kemenangan ini mungkin hanyalah awal, tetapi sejarah besar selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Dan kini, Indonesia sedang melangkah menuju masa depannya yang lebih cerah. Seiring waktu, kemenangan atas Bahrain semakin dikenang bukan hanya sebagai sebuah pertandingan sepak bola, tetapi sebagai titik balik dalam perjalanan panjang bangsa ini. Semangat yang terpancar dari lapangan hijau kini telah meresap ke berbagai sektor, mendorong masyarakat untuk melihat ke depan dengan optimisme yang lebih besar. Olahraga sebagai simbol persatuan. Kemenangan ini memicu gelombang kebangkitan di dunia olahraga Indonesia. Pemerintah mulai serius mengembangkan ekosistem olahraga nasional, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan memberikan perhatian lebih kepada atlet muda berbakat. Klub-klub lokal mendapat dorongan lebih besar untuk berkembang, sementara supporter semakin menyadari bahwa olahraga bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat pemersatu bangsa. Ekonomi dan kebangkitan industri kreatif. Tak lama setelah kemenangan ini, sektor ekonomi kreatif mulai merasakan dampaknya. Industri merchandise, hiburan, dan pariwisata mengalami lonjakan, dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mendukung produk-produk lokal. Semangat kebangkitan ini juga menular ke dunia startup, di mana banyak anak muda mulai percaya diri untuk menciptakan inovasi dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Politik dan perubahan sosial. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah di dunia politik. Kemenangan ini menjadi cerminan dari kekuatan persatuan. Wacana keberagaman sebagai kekuatan bangsa semakin mengemuka. Para pemimpin mulai menyadari bahwa persatuan dan inklusivitas bukan hanya idealisme, tetapi juga kunci keberhasilan dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Peran Indonesia di kancah internasional. Dunia mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda.
Negara-negara lain melihat bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam berbagai forum internasional, suara Indonesia mulai didengar lebih serius. Para pemimpin dunia mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam geopolitik dan ekonomi global. Mewujudkan ramalan Gus Dur. Ramalan Gus Dur yang dahulu dianggap sebagai sekadar wacana kini semakin terasa relevan. Kata-katanya tentang kebangkitan Indonesia yang datang dari arah yang tak terduga mulai terbukti. Namun, seperti yang selalu beliau tekankan, kebangkitan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah hasil dari kesadaran, kerja keras, dan keberanian untuk berubah. Kemenangan atas Bahrain bukanlah puncak, melainkan awal dari perjalanan panjang. Tantangan ke depan masih banyak. Tetapi kini masyarakat Indonesia memiliki alasan untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Sejarah sedang ditulis, dan Indonesia sedang menentukan takdirnya sendiri. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah ramalan Gus Dur akan menjadi kenyataan, tetapi bagaimana kita sebagai bangsa akan menjadikannya sebuah kenyataan yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Gus Dur, dalam berbagai kesempatan, pernah menyampaikan ramalan-ramalan yang unik dan terkadang dianggap tidak masuk akal pada masanya. Salah satu pernyataannya yang kini mulai menjadi perhatian adalah tentang sepak bola Indonesia. Ia pernah berujar bahwa suatu hari nanti, Indonesia akan mengejutkan dunia dengan prestasi sepak bolanya dan bahkan bisa tampil di Piala Dunia. Dulu, ucapan ini dianggap sebagai kelakar belaka, mengingat kondisi sepak bola Indonesia yang kerap diwarnai masalah internal dan kurangnya prestasi di level internasional. Namun, setelah kemenangan besar atas Bahrain dan serangkaian kemajuan yang telah dicapai, ramalan ini tampaknya mulai menunjukkan titik terang. Generasi emas mulai bermunculan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melahirkan banyak pemain muda berbakat yang mulai menarik perhatian dunia. Dengan adanya program naturalisasi yang tepat sasaran dan pembinaan pemain muda yang semakin baik, Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Kemenangan bersejarah dan peningkatan peringkat FIFA. Kemenangan atas Bahrain hanyalah awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan semakin seringnya Timnas meraih kemenangan melawan tim-tim besar, peringkat FIFA Indonesia terus mengalami peningkatan. Ini menjadi indikasi bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Dukungan pemerintah dan infrastruktur yang meningkat. Pemerintah kini mulai serius dalam mengembangkan sepak bola nasional. Pembangunan stadion bertaraf internasional, investasi dalam akademi sepak bola, serta dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk bersaing di level tertinggi. Liga yang semakin kompetitif. Liga Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan semakin banyaknya pemain asing berkualitas yang datang dan pelatih top yang membantu meningkatkan kualitas permainan. Dengan liga yang semakin kuat, pemain-pemain lokal pun semakin berkembang dan siap tampil di level internasional. Mentalitas pemenang mulai terbentuk. Salah satu hal yang dulu sering menjadi kelemahan Timnas Indonesia adalah mentalitas bertanding. Namun, dengan semakin banyaknya pengalaman di turnamen internasional dan kemenangan melawan tim-tim besar, mentalitas para pemain mulai berubah. Mereka tidak lagi merasa inferior dan semakin percaya diri menghadapi lawan manapun. Jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera lolos ke Piala Dunia. Dengan format baru yang memperluas jumlah peserta, peluang Indonesia semakin terbuka lebar. Ramalan Gus Dur yang dulu dianggap hanya sekadar candaan kini mulai terasa semakin nyata. Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta di turnamen regional, tetapi mulai menunjukkan ambisinya untuk bersaing di tingkat dunia. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa ke Piala Dunia, tetapi kapan momen itu akan benar-benar terwujud. Jika semua elemen bangsa, pemerintah, federasi, pemain, dan supporter bersatu dalam visi yang sama, maka impian itu bukan lagi sekadar ramalan, melainkan sebuah kenyataan yang akan mengukir sejarah. Sebagaimana yang selalu diakini oleh Gus Dur, Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan di masa depan, mungkin dunia akan melihat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semakin banyaknya dukungan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pemain dan liga, Indonesia kini semakin dekat dengan impian Piala Dunia. Jika semua elemen bangsa terus bekerja sama dan menjaga momentum ini,
maka tidak ada yang mustahil. Gus Dur, dengan kebijaksanaan dan visinya yang jauh ke depan, telah melihat potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Ramalannya tentang Indonesia yang akan mengejutkan dunia melalui sepak bola kini semakin dekat untuk terwujud. Kini, tinggal menunggu momen sejarah, saat ketika timnas Indonesia melangkah ke panggung Piala Dunia, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat, dan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kuat, dan siap bersaing di kancah dunia. Seperti yang pernah dikatakan Gus Dur, perubahan besar seringkali datang dari hal yang tidak kita duga. Yang penting adalah tetap percaya, bekerja keras, dan tidak takut untuk bermimpi besar. Dan kini, mimpi itu sedang menuju kenyataan. Piala Dunia, Indonesia datang. Banyak ramalan Gus Dur yang dulu dianggap tidak mungkin, kini satu persatu menjadi kenyataan. Dari kebangkitan politik dan ekonomi Indonesia hingga sepak bola, semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Maka, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan tampil di Piala Dunia, tetapi kapan? Dengan kerja keras, persiapan matang, dan keyakinan yang kuat, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menorehkan sejarah. Seperti yang sering dikatakan Gus Dur, tidak ada yang tidak mungkin, selama kita percaya dan mau berusaha.